Alhamdulillahi Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa lam yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Al-Husna rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya pada hari ini masih diberikan Allah sehat. Bukan hanya sehat jasmani, bukan hanya sehat rohani mental kita, tapi sehat iman kita. Jika Allah tidak memberikan kepada kita iman yang sehat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena Allah hanya akan turunkan ketenangan dan ketentraman kepada hatinya orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu, kalau iman kita belum menghadirkan ketenangan, berarti masih harus kita asah, masih harus kita perbaiki. Dan biasanya orang yang beriman itu besar sekali godaannya, karena memang Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Ankabut. Apakah kalian cukup mengatakan bahwa diri kalian beriman, lalu kemudian Allah tidak akan menguji kalian? Jadi Allah sendiri, ibu-ibu ya, yang mengatakan. Jadi untuk menentukan kualitas iman kita ini, ketika memang kita sudah ditempa, dihadapkan pada ujian-ujian. Sehingga Allah katakan, kami menguji orang-orang sebelum kalian, agar kami bisa melihat siapa di antara mereka yang benar imannya dan yang dusta. Itu bisa dilihat ya, Quran surah Al-Ankabut dari awal ayat. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi cari ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu kita semuanya diuji oleh Allah, itu tandanya Allah sedang ngetes iman kita. Proses menuju peningkatan kualitas iman kita maka harus melalui tahapan-tahapan. Diuji dengan kekayaan, apakah mereka bersyukur? Diuji dengan musibah, apakah mereka bersabar? Dua ujian ini sama beratnya, sehingga banyak mereka yang justru tidak lulus ketika menjadi orang yang berkecukupan. Tapi ada juga yang tidak lulus ketika tertimpa musibah. Ini mengantar ya Bu ya. Jadi kita kalau mendapat ujian, balikkan ke ayat tadi, surah Al-Ankabut. Oh, engkau sedang mengujiku ya. Terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah. Berarti hamba akan naik kelas. Kalau bisa melewati, kalau nggak bisa melewati ya nggak jadi naik kelas. Ibu-ibu ya.
kesempatan ini, karena ada peristiwa yang menarik untuk sama-sama kita evaluasi ya ibu-ibu ya. Peristiwa yang terjadi di Madrasah Diniyah di Demak. Pak Juhdi, Ustaz Juhdi yang sudah sepuh, ya seumuran lah dengan saya, hampir 70. Ketika dilempar sendal oleh salah satu muridnya, dan kemudian mungkin terkejut kenapa anak murid ini sungguh tidak lagi mempunyai adab, sehingga ditamparlah anak muridnya. Apakah penamparan itu karena kebencian? Bukan. Kalau seorang guru, tidak ada satupun seorang guru yang ketika memberi pelajaran kepada santrinya, kepada siswanya, dan apabila bentuk pengajaran itu berupa ya sedikit memberikan tekanan fisik, itu bukan karena kebencian, tetap dalam koridor karena kecintaan, agar supaya santri dan anak muridnya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ternyata peristiwa ini menjadi masalah, dan kemudian Pak Guru yang hanya berhonor 400.000 satu bulan, gara-gara kasus itu didatangi orang tua murid dan didenda 25 juta. Padahal ibunya murid ini pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tapi tidak jadi. Berarti orang yang berpendidikan. Ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena di Indonesia sekarang ini sudah pada titik darurat krisis akal, darurat krisis akhlak. Maka ketika Pak Presiden, saya ini orangnya kritis, dan banyak intel yang selalu datang ke saya karena sikap kritis saya. Ketika Pak Presiden bilang yang sedang mengoplos beras mau diambil tindakan keras karena akibat oplosan beras menimbulkan kerugian miliaran. Ini kan pelakunya krisis adab, krisis akhlak. Tapi saya komentari, Pak Presiden jangan terlalu marah dulu, karena di Indonesia ini memang sedang ngetren tentang oplosan. Ngetren oplosan. Sekarang kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu zaman dulu dan ibu-ibu atau wanita zaman dulu dan wanita sekarang, kan banyak perempuan cantik karena oplosan. Entah apa yang dioplosannya. Ya Bu ya. Ya. Kalau nggak dioplos, nanti kurang. Jadi akhirnya saya sindir, Pak Presiden, kabinetnya saja oplosan, ya. Menteri yang sekarang sedang mendampingi Pak Presiden itu menteri oplosan. Saya memang orangnya tidak takut-takut ibu-ibu. Jadi menterinya oplosan. Maka ketika memberikan kata sambutan terakhir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, ini partai kecil tapi banyak yang duduk di Menteri Kabinet. Nah, itu salah satu di antara oplosan Menteri Kabinet Pak Presiden. Jadi bukan the right man on the right place. Orang mau buka warung pindang, nggak bisa masak pindang, buka warung pindang, apalah jadinya kira-kira?
Jadi kalau kemudian muncul beras oplosan, itu ya karena kebijakan dulunya. Kalau di Musirawas, di Lubuk Linggau sana, Sungai Musinya kacau, ya sampai Palembang kacau, karena dia hulu Sungai Musi, di Musirawas, di Lubuk Linggau, itu hulu Sungai Musi. Kalau di hulunya sudah rusak, maka di hilirnya pasti rusak. Nah kalau sekarang anak-anak kita ini krisis adab, berarti ya hulunya yang harus diperbaiki. Siapa hulunya anak-anak itu? Yang emak sama bapaknya. Kan gitu loh Bu ya. Emak sama bapaknya. Hulunya mesti diperbaiki. Jadi Pak Presiden bukan hanya Menteri Kabinet oplosan. Kemudian kemarin juga pertama oplosan, betul nggak Bu? Oplosan. Kemudian partai politiknya oplosan juga. Kalau bicara politik, koalisi itu kan bergabungnya sekian partai kan jadi oplosan juga. Nah, jadi bagaimana Pak Presiden mau marah dengan beras oplosan, sementara di hulunya penuh oplosan. Ibu-ibu ya. Makanya kalau ngaji begini, insya Allah, makanya saya tadi ketika ibu-ibu sedang melaturkan Asmaul Husna, ketika hati kita ada iman, masih meneteskan air mata, masih meneteskan air mata, itu tandanya memang hati kita ada iman. Dan bertambah iman kita, yazdadu imanan ma'a iman, bertambah iman kita. Jadi kasus Pak Zuki, walaupun kemudian panen raya juga Pak Yudi, dan yang minta dan mendenda justru akhirnya dibully rame-rame oleh banyak netizen. Gak tahu apa itu netizen, itu pengguna medsos itu lah. Ibu-ibu, krisis ada. Ibu-ibu, kita semuanya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Beliau berpesan untuk kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jika hadir di tengah-tengah kita hadiah Allah berupa keturunan, maka kemudian beliau menyampaikan pesan kepada orang tua. Apabila Allah anugerahkan kepada kalian keturunan, maka berikanlah hak keturunan itu, yuhsinasmuhu wa adabahu. Ini perintah loh, perintah. Jadi Nabi SAW itu tidak hanya menyuruh kita sedekah, tidak hanya menyuruh kita sholat sebagaimana beliau sholat, tapi banyak juga urusan-urusan lain. Yuhsinasmuhu wa adabahu, berikan anak yang Allah titipkan kepadamu itu, perbaguslah namanya dan perbaguslah adab. Jadi dua hal ini sama pentingnya ya ibu-ibu ya, sama pentingnya. Kita selalu memilih nama untuk anak kita, bahkan cucu, kakek nenek masih ikut campur. Padahal yang diberi tugas oleh Rasulullah SAW itu ya bapaknya, tapi kakek neneknya masih aku udah setuju dengan itu. Akhirnya ribut lah, anak bapak, gara-gara nama. Karena nenek Tinonyo aktif di pengajian,
nenek anaknya aktif di pengajian, tapi bapaknya anak yang lahir ini aktif olahraga. Kakek neneknya pengen cucunya namanya Islami, bapaknya pengen nama anaknya ini atlet ternama. Ribut lah ikut keluarga itu. Jadi ini perintah ibu-ibu, perintah. Jadi kita memberi nama itu sunnah, nama yang bagus. Berarti sama dengan kita melaksanakan ibadah sunnah. Jadi setiap perintah yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW adalah sunnah. Beri nama yang baik, perbaguslah namanya, dan perbaguslah adabnya. Jadi akan muncul anak cucu yang beradab, akan muncul bangsa yang beradab. Ya patuhi, ikuti perintah sunnah. Kalau ingin melahirkan bangsa Indonesia yang beradab, ya ikuti dasar negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti negara ini punya kewajiban, yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi wakil presiden, yang jadi pejabat negara, katanya dia bersumpah setia kepada Pancasila. Itu setiap pegawai negeri disumpah untuk setia pada negara. Kesetiaan pada negara itu pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sementara Pancasila mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebelum Pancasila lahir, Rasulullah Muhammad SAW sudah menyuruh yuhsinasmuhu wa ada. Adab ini menyangkut perilaku ibu-ibu. Adab ini menyangkut perilaku. Adabnya kepada Allah bagaimana, adabnya kepada Rasulullah bagaimana, adabnya kepada ulama bagaimana, adabnya kepada kiai bagaimana, adabnya kepada orang tua bagaimana, adabnya kepada yang lebih tua bagaimana, adabnya kepada yang muda bagaimana. Ini pekerjaan kita. Jadi kalau harus ditimbang berapa lebih banyak pahala mana menjadikan anak soleh dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau harus dibandingkan, lebih afdol mana 1000 rakaat sholat sunnah daripada dibanding dengan duduk bersila di hadapan anak, memandu agar supaya anaknya menjadi anak yang beradab, yang soleh. Jadi ibu-ibu, karena ini sudah keprihatinan yang luar biasa. Karena akhlak inilah yang akan menentukan baik buruknya kehidupan. Seorang ulama besar mengatakan untuk kita, ulama dari Mesir, Profesor Shawki Bey, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaqu dhahabu. Sesungguhnya kejayaan, kehebatan suatu umat, suatu bangsa, suatu keluarga
itu ditentukan oleh akhlaknya. Jadi kehebatan keluarga kita, kehebatan lingkungan kita, kehebatan daerah kita, kehebatan negeri kita ini yang menentukan adalah akhlaknya. Jika dalam satu keluarga itu dihuni oleh penghuni yang berakhlak, maka akan kuatlah fundament keluarga itu. Wa idhum dapat akhlaquhum, dan apabila penghuni keluarga, penghuni daerah, penghuni negeri itu rusak akhlaknya, maka rusak pulalah keluarga, masyarakat, negeri tersebut. Ulama besar ini bukan ngarang sendiri, ibu-ibu. Berangkat daripada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi Rasulullah SAW itu. Memang banyak tugas fungsi beliau ini, banyak sekali. Ada Al-Quran yang mengatakan basirah wa nadhirah wa da'iyan ilal haq wa sirajan munirah. Tapi beliau mengatakan bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah agar saya memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Ini tugas pokok. Maka kalau kita cinta Rasulullah Muhammadin SAW, maka kita juga akan melanjutkan tugas pokok itu. Jika kita tidak menjalankan apa yang menjadi tugasnya Rasulullah, berarti cinta kita cinta yang dangkal. Maka ibu-ibu, mari ya kita benahi supaya tidak terjadi lebih parah lagi krisis adab atau krisis akhlak yang terjadi di negeri kita. Kita mesti berangkat dari lingkungan terkecil. Kalau tadi saya sampaikan adab kepada Allah bagaimana, adab kepada Rasulullah bagaimana, adab kepada ulama bagaimana, adab kepada kiai bagaimana, adab kepada yang lebih tua bagaimana, adab kepada yang muda bagaimana. Karena ketika orang-orang yang berada dalam satu kelompok itu saling mengedepankan adab, akan terjadi hubungan yang harmonis. Misalnya kita punya anak sudah dewasa, kemudian tegur kita mau pergi, ayah ini laku mau bangkon kemana? Sakit gak telinga? Akan sangat berbeda. Ayah mau kemana? Nanti saya temani. Masya Allah. Karena ada kekhawatiran, ayah saya sudah tua, maka saya mesti dampingi ketika mau pergi. Ayah mau kemana? Saya temani. Ketika adab itu tertanam di dalam anak kita. Tapi ketika adab itu tidak, ayah inilah tua bangkok, nak keluyuran kemana lagi? Sakit. Kepada orang
tuanya sendiri saja kalimatnya menyakitkan, apalagi kepada yang bukan orang tuanya. Melontarkan kata saja itu sudah melanggar, udah menyakiti. Apalagi tidak mau ngerumah dititipkan ke panti asuhan. Ini buku ya. Dan bagaimana Pak Ustadz memulai agar supaya adab dalam pergaulan ini sukses? Maka kesuksesan Rasulullah Muhammad SAW itu karena sebab 90% memberi contoh, 10% memberi nasihat. 90% memberi contoh, 10%-nya nasihat. Kalau kita 90%-nya nyenyes, 10%-nya jadi bagaimana? Maka bagaimana tidur? Almarhum Yahya Waluni itu sampai tidurnya Rasulullah itu dipelajari oleh beliau. Almarhum. Sebenarnya Oktober ini mau jalur bersama saya, tapi Allah sudah berkehendak. Karena ketika saya ajak ke jalur, di sana ada kristenisasi, ngamuk dia. Ngamuk. Ini baru tempat yang cocok untuk saya kan. Tapi jangan keras-keras, saya ini udah 15 tahun dengan bahasa yang hati-hati Pak Yahya. Orang Indonesia sekarang itu gak bisa lagi dihalus-halus. Tidur dia dihalus-halus katanya. Ya wajar, dia orang luar. Itu saja saya masih dituduh sebagai radikal Pak Yahya, karena ganggu perkembangan mereka. Jadi bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bergaul, itu ada lengkap di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka akan menjadi lebih sempurna kalau kita cinta kepada beliau. Selain kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis. Al-Quran semua nabi. Misalnya kalau bapak, ibu-ibu ingin melihat bagaimana seorang Luqmanul Hakim mendidik putranya, bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putranya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau rusak akhlak, maka rusaklah semuanya. Dan alhamdulillah syukur memang kami berada pada lingkungan menjaga unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Pelembang itu juga unggah-ungguh itu. Kalau bahasa Pelembang yang tua. Ya unggah-ungguh itu menempatkan diri, menempatkan diri. Sehingga ketika banyak masyarakat, ketika kami masih usia sekolah, menjadi bahan pembicaraan, itu yang suka lewat itu anak siapa? Anak-anak si fulan. Akhirnya yang tanya itu anak siapa? Anak si fulan. Akhirnya yang tanya
Jadi sesungguhnya ketika kita punya anak yang santun, itu yang akan punya nama orang tua. Dengar adanya bagus, itu yang adzan maghrib itu anak siapa? Sehingga ibu saya itu cita-citanya, saya tidak ingin punya anak yang pangkatnya tinggi, hartanya melimpah. Tidak. Saya hanya ingin punya anak yang disenangi orang. Masya Allah. Dan hari ini sekarang sudah terbukti, Bu, banyak orang-orang kaya yang justru menyakitkan orang tuanya. Jadi mesti kembali ke kita ya ibu-ibu. Mumpung kita masih hidup, masih bisa mendampingi cucu. Kalau kita kan sudah cucu ya, anak kita ya kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi. Kita mesti punya perhatian serius. Hari ini apa yang dikhawatirkan oleh beliau Rasulullah SAW terbukti. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu lagi, berbuatlah sekendak-kendakmu. Ini sudah terjadi. Karena tidak punya rasa malu, sekendak-kendak. Namun jika kamu masih punya rasa malu, pasti malu itu akan mencegahmu dari berbuat sekendak-kendak. Itulah sebabnya baginda Nabi menempatkan rasa malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Berarti orang-orang yang tidak punya rasa malu telah kehilangan daripada separuh imannya. Orang sudah duitnya banyak, masih korupsi. Nah itulah tandanya orang gak punya malu. Orang sudah tua mesti memberikan contoh cucunya dengan contoh yang baik. Tapi malah memberi contoh yang kurang baik. Ini yang sedang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Orang yang tak tahu diri itu akhirnya tidak punya rasa siapa sih saya ini. Contohnya yang membuat saya ini benar-benar sakit juga hati saya. Seorang perempuan sudah janda, sudah punya anak. Kalau mau dekati saya ya mesti siap 5 miliar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memangnya kamu itu siapa? Ya Bu ya, kan sedih kita ini jadinya. Memangnya kamu itu siapa? Rasulullah mengajarkan wanita solehah itu yang meringankan mas kawin mahar bagi calon suaminya. Ini modelnya janda sudah punya anak lagi. Ya Allah, ini ajaran siapa ya Allah? Kalau punya adat, saya ini umur 67 tahun, kemudian di belakang saya ada umur 70 tahun. Pak, saya di sini, saya di belakang panjenengan. Bahasa Jawa ini. Pak, bapak di depan
saya, biar saya di belakang bapak saya. Kamu yang antri dulu, bapak lebih tua dari saya. Akan kita jumpai gak yang seperti ini? Syamsul datang belakangan. Ini soal adab. Ketika kita sedang di mobil umum, kendaraan umum, ada orang tua yang sedang berdiri tegak di dalam bis, sementara kita lebih muda dari dia, kita langsung tegak, Pak, silakan duduk. Kita temui nggak yang seperti ini hari ini? Orang tua tegak berdiri di bis, yang muda merokok dengan santainya. Saya harus mengurai ini semua. Saya pernah ini, Pak Edi, ketika belum punya kendaraan, itu kan kendaraan kami kan kendaraan umum, angkot. Istri saya nggak bisa bau rokok. Kemudian duduk sebelahan, ini kanan, ini saya kiri. Ketika ada asap, kemudian istri saya kipas-kipas. Apa yang keluar dari sang rokok? Kalau ibu gak suka asap rokok, ganti bis aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganti bis, suruh pindah bis. Akhirnya terjadilah senggolan hati. Alangkah gak nyaman kalimat itu. Akhirnya kami sepakat berdoa, semoga kita nanti tidak naik bis kota lagi deh. Beli kendaraan dewek walau motor. Jadi Anda berkendaraan ini banyak orang. Saya harus berkorban untuk kepentingan saya sesaat. Nanti saya turun dari bis masih bisa merokok sepuasnya. Sekarang saya sedang berada di dalam bis yang bermacam-macam penumpang. Saya tak berhenti. Mestinya dengan melihat penumpang yang lain kipas-kipas langsung mematikan rokoknya. Masa bilang dengan santainya? Kalau nggak bisa bau asap rokok ganti bis saja, bukan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah pentingnya dunia pendidikan. Siapa orang yang paling bertanggung jawab di awal fondasi pendidikan? Ibu-ibu pasti sudah sering mendengar al-baiti madrasatil ula. Rumah itulah pendidikan pemula bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Bukan hanya anak-anak kita, suami juga mendidik istrinya, istri juga mendidik suaminya. Bukan berarti saling merendahkan, tidak. Oh, saya punya suami ini lemah dalam sholat, sementara saya anaknya orang yang taat sholat. Disinilah istri ngajari sholat suaminya, atau sebaliknya. Jadi di situ tidak ada kasta tinggi dan kasta rendah, karena rumah adalah tempat pendidikan pemula. Maka orang yang hidup di dalam satu rumah itu mesti terjadi taklim, muta'alim, proses belajar mengajar. Siapapun gurunya terserah. Makanya kalau diingatkan, saya diingatkan istri saya, terima kasih atas pelajarannya. Nah kan gitu. Istri juga begitu, terima kasih Kak atas pelajarannya. Nah begitu kan jadi enak. Jadi ibu-ibu ya, sedih saya kalau melihat adab yang sekarang terjadi di lingkungan anak-anak kita. Sedih. Jadi mari ibu-ibu ya, kita kembali pada lingkungan kita masing-masing. Pendidikan kita memang kita tidak bisa terlalu berharap.
Karena semuanya diukur dengan imbalan jasa. Sekarang tidak akan pernah ada ASN yang akan pernah merasa cukup, karena kebutuhannya terus bertambah, sehingga mereka tidak akan pernah merasa cukup. Zaman saya masih aktif mengajar, sebelum saya ke Palembang, ketika saya melihat anak murid saya yang ketinggalan, maka saya minta dia datang ke rumah untuk mendapatkan pelajaran agama. Karena tidak semua murid itu punya kemampuan rata-rata, ada yang kurang. Inilah yang perlu ditambah. Mana ada guru sekarang? Disuruhnya kamu jangan kursus ya, kursusnya di sana. Nah, ternyata dia juga sudah kerjasama dengan pemilik lembaga kursus. Kan tidak semua orang tua mampu membayar uang kursus untuk anaknya. Jadi guru hari ini memang kurang perhatiannya kepada anak muridnya ya. Jadi kami sering dialog dulu dengan para guru. Karena saya guru agama, akhirnya sepakat. Pokoknya yang lemah pendidikan matematikanya, kalau Pak Guru juga siap untuk nambahin les privat. Dibawain pisang, alhamdulillah. Dibawain pempek, alhamdulillah. Enggak dibawain, anak mau datang sudah bahagia. Jadi kami dengan guru itu sepakat itu. Padahal honor kami berapa sih? Tapi tanggung jawab, karena kami diajarkan. Jadi ketika saya sampaikan ini loh hadisnya, barang siapa yang mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahui tentang ilmu itu, maka mereka seperti berjihad, berperang di jalan Allah. Mau perang, kalau mati, ya sudah, saya ngajari murid saya yang kurang ilmunya. Akhirnya subhanallah, sekolah yang tadinya menjadi sekolah erat bahasa Palembang ini, sekolah tempatnya anak-anak buyan yang gagal, menjadi sekolah yang cukup terkenal. Jadi sekolah yang cukup terkenal. Karena kita punya perhatian. Lah jangan ibu-ibu kemudian juga akan saya sudah sekolah kan anak saya, ya nggak tahu lah pokoknya itu sudah urusan sekolah. Anak saya mau pintar atau tidak sudah urusan sekolah, tidak seperti itu. Komunikasi kita dengan guru mesti terjadi. Guru akan sangat senang ketika ketemu dengan orang tua wali. Pak guru mau kemana? Senang gak sebagai guru itu? Ada orang tua, Pak guru mau kemana? Mau ke pasar. Sudah bonceng saya aja. Masya Allah. Ternyata sambil bonceng itu Pak guru, kalau anak saya nakal, saya minta maaf Pak guru. Kalau memang anak saya nakal, kasih pelajaran Pak guru biar gak nakal. Guru bahagianya Masya Allah. Karena merasa dihormati profesinya sebagai guru. Akhirnya bukan hanya anak murid yang memanggil Umar Said, Pak guru mau kemana? Bapaknya manggil Pak guru, neneknya manggil Pak guru, pembantunya manggil Pak guru. Masya Allah. Itu soal adab ya ibu, soal
Maka dalam dunia pesantren, adab itu mau dijulukan, mana yang harus dijulukan, adab atau ilmu? Ya, penanaman pertama adabnya boleh dilakukan secara bersama. Kalau adab ini sudah ditanamkan, walau santri itu jumlahnya 500, kiainya di sini baca kitab, yang di ujung sana gak ada yang bersuara. Karena bagi santri tidak menghormati kiai tidak akan berkah ilmunya. Walau jaraknya sudah sangat saf yang paling belakang, mereka tetap mengikuti dengan baik karena adabnya sudah tertanam dengan baik. Sekarang Bu ngajar di kelas, satu kelas hanya 20 orang, itu setengah jam ngurus ribut gak selesai. Ini yang ngajar ini, saya yakin merasakan yang seperti itu. Setengah jam itu waktu habis untuk menenteramkan siswa yang cuap. Ini anak siapa sih? Nah, coba kalau ditanya, ini anak siapa? Anak si Fulan. Terus yang tanya ini datang ke si Fulan, "Oi, kamu ini pacar ngurus budak tidak?" Nah, innalillahi. Memang anak saya kenapa, Pak? Tersinggung. Dan kan saya sudah bayar SPP, maka tanggung jawab Pak Guru lah. Kalau anak saya gagal, berarti Pak Guru gagal. Tidak ada harmonisasi hubungan antara orang tua wali dan guru. Maka ada komite sekolah. Sebenarnya komite sekolah itu bagaimana mendekatkan hubungan antara orang tua dengan guru, supaya kebersamaan mewujudkan anak yang beradab dan anak yang berilmu. Ini ibu-ibu yang saya harus menyampaikan ini, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi ini. Jadi jangan kita banyak bersolawat, tapi kemudian nanti di yaumul hisab kamu, dalam catatan saya ada 500.000 kali solawat, tapi ada kamu nol. Sedih nggak kalau nanti kita ketemu Rasulullah begitu? Sedih. Kamu mencintai aku hanya dalam batas mulutmu, tidak sampai pada yang saya harapkan. Saya inginnya saya ya kamu, kamu ya saya. Jadi umat Rasulullah yang menjalankan sunnah Rasulullah akan beliau bilang, kamu adalah saya, karena kamu telah menjadikan saya menjadi kamu. Apa yang saya kerjakan, kamu mengerjakannya. Apa yang aku suruh, engkau melaksanakannya. Bangga saya punya umat seperti kamu. Sama dengan orang tua, anak kita. Saya bangga dengan kamu, nak. Ternyata kamu tidak beda dengan mama. Saya menonton mama. Alangkah bahagianya hubungan anak dengan sang mama ini. Ketika sang mama mengatakan, saya bangga kepadamu, nak, karena saya mencontoh mama. Masya Allah. Tapi kalau kemudian saya nyesal punya anak seperti kamu, dijawab juga oleh anak, saya juga menyesal punya mama seperti kamu. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dulu sebelum ibu saya meninggal, kalau saya sama di Kejawan,
Pokoknya saling memuji dulu lah. Jadi ibu saya muji saya tak kembali. Jadi rebutan saling memuji. Karena ibu saya bangga, saya ngopeni 6 adik yang semuanya menjadi contoh teladan bagi anak-anak seusianya. Maka ketika ibu saya, terima kasih nak, kamu ternyata memang anak sulung yang bertanggung jawab. Terima kasih berkat doa ibu, saya menjadi kuat. Jadi rebutan saling memuji antara anak dengan ibu. Sekarang rebutan saling mencaci. Ini adalah kesalahan fondasi yang kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu ya, kita mari berjihad. Mari kita berjihad. Karena kita juga diuji iman kita dengan harta dan anak. Karena ada ayat juga yang mengatakan, hati-hati, hartamu, anakmu itu bisa jadi akan menjadi musuhmu yang nyata. Tapi kalau semuanya sudah dipersiapkan, insya Allah bukan jadi musuh, tapi menjadi kerabat yang dekat. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau tanya dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu ada yang bertanya. Saya mau bertanya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mendidik anak tadi Pak Ustaz ya. Orang tuanya sudah kayak mana ya, sudah maksimal mendidik anaknya itu. Tapi karena anak yang dididik itu emang dari lahirnya kurang, sudah dimasukkan pesantren sampai naik ke kelas 3, kayaknya sedikit perubahannya Pak Ustaz. Nah, maksudnya gimana cara mendidik anak itu? Sedangkan anaknya sudah pulang ke orang tuanya, mau disekolahkan di Palembang. Cara mendidiknya gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ya, silakan yang lain. Itu ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya punya 2 tempat usaha. Itu saya buat majlis semua Ustaz. Tapi di 2 tempat itu karakternya berbeda berdasarkan dengan adab. Jadi yang satu di KM9 itu ada 50 karyawan. Nah yang satunya lagi di Jakabaring sekitar 30 karyawan Ustaz. Nah saya lagi ada masalah, pas benar ini yang dibahas Ustaz, pas yang saya alami. Jadi yang di KM9 yang 50 karyawan itu adabnya kurang Ustaz. Sampai Ustaz yang mengisi pengajian itu tersinggung lah. Di saat membaca zikir, ada yang main judi slot itu di bawah tangga, teriak mungkin dapat jackpot gitu. Sebenarnya itu lagi zikir, bukan lagi ceramah atau misalnya lagi baca zikir Asmaul Husna dia di sana. Jadi ibu-ibunya juga ada yang sudah ngobrol gitu. Itu sudah saya buat sekitar 3 tahun pengajian itu, terus buat karyawan-karyawan saya. Karena saya pengennya mereka itu kan kerja terus gitu. Kami bukan pijat Ustaz. Jadi Ustaz Sati, pijatnya Sati, kalau cowok-cowok gitu, kalau cewek-cewek. Karena saya pikir mereka itu kan bekerja terus Ustaz. Jadi saya punya inisiatif buat majlis supaya mereka bisa belajar ilmu agama. Karena mereka kalau pulang paling seminggu ketemu keluarga, balik lagi ke Palembang kerja. Jadi nggak ada lagi waktu. Umur mereka itu sekitar banyak yang 50 tahun ke atas, 60 tahun ke bawah gitu. Nah jadi saya sekarang Ustaznya yang mengisi itu nggak mau lagi Ustaz mengisi kajian di situ, dan saya itu merasa sedih gitu. Itu sudah 3 tahun saya berjuang di situ bersama Ustaz Hadi itu, tapi tidak ada perubahannya sedikit, tapi tidak semuanya sebagian. Jadi sekarang saya tutup sementara dulu yang di KM9. Nah yang paling di Jakarta berbeda jauh. Karena yang di KM9 memang adik saya yang mengelola itu. Kalau Jakarta itu saya selama 6 tahun ini saya. Dan apa yang mau saya lakukan gitu. Saat ini yang saya lakukan saya tutup yang itu aja Ustaz.
Masih ada? Kalau ada, biar 3. Silakan Ibu. Ada nggak? Kalau ada, yang 2 saya jawab dulu. Ibu-ibu, kita punya anak 5. Jangan kemudian kita merasa 5 anak itu sama. Ibu ya. Dan jangan sekali-sekali melontarkan kalimat, kamu seperti kakak kamu lah. Nah, itu kalimat yang justru menjatuhkan anak kita. Itu bukan kalimat mendidik, kalimat mencerca. Kita punya 5 anak, pasti punya karakter yang 5 juga karakternya. Ibu jika ada gagal 1, misalnya anak saya ini pelajaran ininya sudah diusahakan ini kok masih gagal. Kita sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa membaca kemana sih anak saya ini. Kalau semuanya kita mungkin di bahasa kita tidak yakin akan sukses, kemudian di pengetahuan eksak juga tidak akan sukses, maka satu-satunya pilihan terakhir, saya akan jadikan anak saya ini soleh. Biarlah pengetahuan umumnya rendah, tapi kesolehannya nanti akan mengangkat derajatnya. Jangan kemudian kamu ini bebalnya nggak seperti kakakmu. Kalau diajar ini cepat nyampe. Sudah saya pesantrenkan masih ini. Jadi jangan sekali-sekali kita mencerca. Kemudian ibu-ibu, ikhtiar itu seringkali yang terjadi, kita ini ikhtiarnya tidak disatukan 2 ikhtiar. Ikhtiar itu kan kerja dan doa kan. Ini kebanyakan kita ini yang doa melulu. Yang kerja melulu. Misalnya kita sedang meminta berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan putra putriku solehah ya Allah. Tapi tidak pernah berusaha bagaimana memberi contoh tentang soleh dan solehah. Doa itu harapan, tapi kenyataannya harus ada eksekusi. Eksekusi itu usaha yang nyata. Makanya Allah itu marah dalam Quran surah As-Saff. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah orang yang hanya melakukan dengan bibirnya tapi tidak dengan perbuatan. Jangan pernah menyerah. Ketika kita ikhtiar zahir surat ini, doanya ya Allah, maafkan saya ya Allah, ampuni saya ya Allah jika hamba-Mu tidak berhasil untuk menjadikan anak saya sesuai dengan harapan saya. Jangan pernah kita berharap anak kita harus seperti harapan kita, karena dia punya harapan juga. Makanya ada hadis, jangan kau beri pelajaran anakmu pada masamu seperti pada masamu, karena mereka akan hidup pada masa dia. Maka ada ya, ternyata anak saya ini senang di dunia ini, sekolahnya nggak pintar tapi terampil. Akhirnya sudah dipersiapkan, nanti kita usaha kecil-kecilan. Ini kebijakan seorang pendidik untuk tidak melemahkan dan merendahkan semangat anak didik, apalagi anak sendiri. Yakin Bu ya, jangan pernah menyerah. Yang penting kita sebagai orang tua terus kerja keras berikhtiar. Kemudian yang kedua Ibu, dalam bahasa rekrutmen pegawai itu memang ada teori juga. Jadi bagaimana kita juga melakukan seleksi tentang integritas.
Makanya di dalam seleksi pegawai itu ada yang namanya psikotes. Ini berkaitan dengan integritas. Kalau ini perusahaan besar, ini seleksi tentang integritas ini luar biasa. Walaupun IPK-nya 4, tapi kalau ada gejala-gejala, ini cuma pintar di ilmunya, tapi adabnya 0. Bisa saja uang perusahaan nanti habis dilarikan oleh dia. Maka ini berkaitan dengan integritas, dengan adab. Ibu sudah berusaha bagaimana menciptakan situasi yang membuat bagaimana karyawan itu berintegritas yang baik, beradab yang baik. Alhamdulillah ibu saya, ya, Pak Edi juga kenal. Saya dulu punya usaha percetakan. Tidak ada satupun karyawan saya yang punya jejak sakit hati dengan saya. Sampai hari ini mereka menjadi anak-anak saya. Biasanya jadi karyawan itu ada yang keluar karena sakit hati. Makanya ada keponakan yang jadi saksi. Pak D ini malah sering kena marah oleh pegawainya. Mestinya tidak begini Pak. Nah, cuman begitu dikira saya dimarahi. Nah, karena kalimat yang dipakai intonasinya itu tinggi. Tapi kalau bahasanya orang beradab, Pak, saya nyusul Pak. Mestinya begini. Oh tapi ya saya paham. Memang karakternya orang Sumatera Selatan tinggi. Walaupun saya juga tinggi orang Jawa Timur. Wah ini taruh nanti kalau tinggi-tinggian ada ini. Memang kita punya karyawan itu bisa sakit. Apalagi kita sudah merasa memberi perhatian penuh, ternyata diselewengkan untuk main judul online dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus memperlakukan mereka dengan harapan mereka bisa melakukan perubahan. Maka ada kemudian kantor-kantor, usaha-usaha yang tetap mengadakan temu semua. Itu saya, walaupun usaha kecil, hanya sekitar 9 orang yang kerja dengan saya. Itu kalau lagi besar Islam, yuk kita makan-makan. Tapi jangan kita yang enak-enak ya. Nah, inilah hasil dari usaha kita bersama. Walaupun tekwan, walaupun hanya bakso, kebersamaan itu menjadikannya. Jadi semuanya menjadi anak saya. Masya Allah. Bahkan anak mereka menjadi cucu saya. Ini mbah ini, tempat mbah inilah. Dulu bapak itu bapak ini belajar pegawai. Masya Allah. Memang sekali. Apalagi hari raya. Tapi hari raya saya tidak hari raya Idul Fitri karena masing-masing saya sadar. Nanti Idul Fitri datang ke rumah ya, saya tidak pernah minta itu. Karena mereka punya keluarga. Tapi kalau Idul Adha kan nggak begitu loh. Kita kumpulnya Idul Adha aja ya. Ini Idul Adha kumpul. Ya biasanya saya ini ya namanya juga ustadz, ada yang ngantri daging. Ya nyate bersama ya. Oh ini kebersamaan, masya Allah. Tapi karyawannya banyak ya dilaksanakan di kantor. Memang menyatukan hati yang berbeda itu sulit. Mana ada hati satu, hati wujudnya memang satu, tapi spiritnya beda. Untuk bisa menyatukan orang yang berbeda itu kalau berhasil, masya Allah. Makanya Rasulullah bisa menyatukan Muhajirin dan Ansor, masya Allah, itu kemenangan yang luar biasa. Akhirnya Islam menang karena bersatunya Muhajirin dan Ansor. Kalau kita punya anak, walaupun berbeda prestasinya, itu bisa dalam kebersamaan, masya Allah. Adik-adik saya itu ada yang memang agak keras nadanya. Kalau sudah di video call ya, rame-rame. Dulu kita ini kan diopeni Mas Umar, ayolah sekarang ini Mas Umar itu udah tua,
Suruh saya Mas Umar itu tidak usah kerja. Kita yang ngasih duit ke Mas Umar, Masya Allah. Jadi mereka itu merasa saya OPN. Akhirnya mereka bukan hanya saya kasih duit, tapi bagaimana menjadi orang yang berada. Akhirnya ya Allah, dalam kebersamaan itu yang menyatukan. Ini memang perlu kesabaran ya, menghadapi karyawan itu. Tahan saya kena marah, enggak apa-apa. Tapi saya tanggung jawab. Walaupun uang itu belum ada, saya akan berusaha pinjam uang. Pokoknya sebelum jatuh tanggal akhir saya mesti bayar upah karyawan saya. Itu mungkin yang membanggakan pegawai saya. Enggak pernah telat saya membayar honor mereka. Makanya istri saya jadi korban. Kamu belakangan ya, istrinya di belakangkan. Kalau istri saya ngamuk kan masih bisa diajak tidur bersama. Tapi kalau mereka yang ngamuk, bisa rusak mesin-mesin saya seperti itu. Inilah ibu ya, punya usaha itu senang kalau dapat untung, tapi kalau rugi juga muak. Dapat order banyak pusing, nggak ada order pening. Itulah wirausaha, memang seperti itu. Insyaallah. Maka dengan kita bersama-sama dalam sebuah komunitas pengajian yang kita berbeda-beda, kemudian kita bisa satu tujuan. Ini nikmatnya Insya Allah. Saya punya anak kebanggaan, satu-satunya mualaf yang membanggakan saya, namanya Muhammad Fauzan. Saya tidak pernah terpikir untuk mendirikan pesantren karena saya lebih suka menggarap daerah-daerah misionaris. Tapi satu anak angkat saya mualaf ini memang berlian. Ketika saya amanati untuk membuat rumah takif, semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya dia minta, gimana kalau kita membuat pesantren? Kamu siap untuk ngurusnya? Siap. Dan setiap telepon, Bapak sehat ya, Bapak jangan sakit ya. Itu orang lain. Tapi anak teologis kadang-kadang melebihi anak biologis. Artinya anak teologis itu anak didikan agama, kadang-kadang malah mengalahkan anak didikan keturunan. Masya Allah. Setiap telepon itu yang pertama ditanyakan sih, Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak jangan sakit, Ibu jangan sakit. Harapan saya masih panjang. Masya Allah. Nah ini MT Al-Husna yang belum saya kasih tahu. Jadi nanti belum ada kelas yang bermerek MT Al-Husna. Jadi beberapa majelis taklim saya minta ambil satu kelas 50 juta. Nanti langsung di depan pintunya dinamai MT Al-Hidayah, MT Munawarah. Alhamdulillah. Kami hanya bermodalkan doa dan ikhtiar bersama majelis. Tidak terasa sudah hampir uang 2 miliar kami sudah bisa keluarkan. Sekarang lagi proses masih bangun. Tiga berlalu. Kalau ibu-ibu suka jalan-jalan ada tempat wisata di sana. Nah, itu maju lagi. Sekitar dari tempat rekreasi itu sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo lagi. Ya, masuk kan. Kayak terlalu kan, ada jembatan, masuk, ada melon, ada saung-saung, ya itu. Maju lagi. Kami sedang bangun pesantren di sana. Dan satu-satunya nanti mualaf yang kemudian ada di Sumatera Selatan yang menggawangi atau memimpin pondok pesantren. Tapi kiainya, ustadznya tetap rekrutmen, dia menanti. Sementara masih ditangani sendiri. Dan ketika saya akan carikan tanah wakaf, nanti saya carikan tanah wakaf. Pak, saya boleh usul nggak? Apa? Jangan wakaf, Pak. Lah kenapa? Kan kita memberi kesempatan orang untuk beramal. Ya kalau beramalnya sepenuh hati, Pak. Nanti yang wakafnya yang menandatangani Bapak. Bapak nanti meninggal, saya diusir di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia berpikiran cerdas.
Akhirnya terbelilah tanah, jadi bukan tanah bapak, sudah menjadi tanah milik yayasan. Alhamdulillah. Ini ibu ya, selamat terus berjuang Bu ya. Semoga di usia yang seusia kita ini, usia sudah di atas 50 tahun, kita akan semakin mungkin jalannya merangkak, sudah mulai lemes, tapi semangat untuk beribadahnya kita tetap harus lebih kuat. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akhlaqana wa sahhih ajsadana wa aslih a'malana wa 'alal khairi qaribna wa 'an syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.